Setelah 3 jam pencarian, akhirnya Mas Ketut ditemukan tengah berada di atas pohon dalam kondisi pingsan, guys. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, malam ini kita akan membahas tentang kisah pengalaman horor orang-orang yang pernah hilang, yang hilangnya diduga akibat ditarik atau dibawa oleh makhluk tak kasat mata ke dimensi alam mereka selama beberapa waktu. Nggak heran kan guys, kalau di Indonesia ini setiap ada kejadian-kejadian selalu dihubungkan dengan hal-hal mistis. Karena memang ada beberapa penjelasan yang terkadang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Nah, siapa saja mereka dan kenapa bisa sampai diculik oleh makhluk tak kasat mata tersebut? Yuk sama-sama kita simak videonya. Tapi sebelum masuk lebih jauh, buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe karena akan ada video-video baru yang bakal membuat kita merinding bareng-bareng. Yang pertama, kisah hilangnya Ihsan di pohon bambu seusai mandi di sungai. Jadi, kisah ini terjadi di tahun 2020 lalu, ketika Ihsan 30 tahun hilang seusai mandi di Kali Grogol Yudan siang hari menjelang sore. Ketika itu, Ihsan berpamitan dengan ibunya untuk mandi di sungai tersebut dengan membawa handuk dan perbekalan mandi. Tetapi sampai sore hari, Ihsan belum juga pulang. Akhirnya, keluarganya pun menyusul Ihsan ke sungai tersebut. Tapi mereka hanya menemukan handuk dan peralatan mandinya Ihsan saja. Lalu keluarganya Ihsan dibantu oleh warga setempat ikut mencari Ihsan di sekitar sungai itu sampai sore hari. Dan mereka juga hanya menemukan pakaian Ihsan tergeletak di tepi sungai. Nah, karena Ihsan belum juga ditemukan, keluarganya pun melaporkan ke pihak kepolisian. Akhirnya, pihak kepolisian pun melakukan pencarian bersama tim SAR dengan cara melakukan penyisiran di sepanjang sungai itu. Semula, tim SAR menyimpulkan kalau Ihsan ini hilang akibat terseret arus sungai. Tetapi menurut Humas Basarnas Jawa Tengah, dengan melihat korban dan kondisi sungai ketika itu, dengan kedalaman hanya 30 cm, jadi mustahil korban terseret arus. Sementara Ihsan ini adalah kategori orang dewasa yang tidak mungkin tenggelam dengan kedalaman sungai hanya 30 cm guys. Dengan melihat kondisi itu, para relawan pun sempat kebingungan guys. Tapi mereka tetap melakukan penyisiran hingga 2 km ke arah hulu dan hilir sungai guys. Tapi sayangnya Ihsan belum juga ditemukan. Nah, di tengah kebingungan itu, tiba-tiba ibunya Ihsan mengaku melihat Ihsan berada di atas pohon bambu guys. Nggak jauh dari sungai itu. Akhirnya warga menyimpulkan bahwa kehilangan Ihsan ada hubungannya dengan makhluk gaib yang ada di tempat itu guys. Keesokan harinya, sekitar jam 11 malam, ketika seorang pedagang angkringan tengah berjualan di pinggir jalan, tiba-tiba ada yang menepok pundaknya dari belakang. Dan ternyata itu adalah Ihsan yang datang dalam kondisi linglung. Dan dia datang ketika itu guys, tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Dan berjalan ke sana kemari tanpa arah. Akhirnya Ihsan pun diberi kain sarung untuk menutupi bagian bawah tubuhnya guys. Dan diantar pulang ke rumah. Tapi anehnya lagi guys, ketika hendak diantar pulang menggunakan mobil Basarnas, Ihsan ini menolak guys. Dia menolak untuk ikut bersama mobil Basarnas itu. Ihsan malah meminta pulang dengan cara digendong guys. Aneh nggak tuh? Mungkin karena saking linglungnya. Karena itu permintaannya Ihsan, akhirnya diturutilah oleh warga sekitar. Dan Ihsan pun diantar pulang ke rumah dengan cara digendong guys. Dengan dikawal oleh mobil Basarnas. Setelah tiba di rumah, Ihsan pun langsung dilarikan ke rumah sakit
untuk mendapatkan perawatan medis guys. Nah, semenjak kepulangan Ihsan ini, banyaklah berbagai macam spekulasi tentang sebab-sebab kehilangan Ihsan. Ada yang berpendapat kalau Ihsan ini hilang akibat diculik oleh makhluk tak kasat mata dan dibawa ke dimensi alam mereka, tapi akhirnya dipulangkan kembali guys. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah betul Ihsan ini diculik oleh makhluk gaib? Silahkan komentar di bawah. Yang kedua guys, hilangnya Pak Wardiman, seorang buruh bangunan, seusai buang air kecil di proyek tempat dia bekerja. Jadi guys, di tahun 2020 lalu, seorang buruh bangunan asal Kalimantan Tengah yang bernama Pak Wardiman 44 tahun tengah bekerja di sebuah proyek pembangunan perumahan. Tiba-tiba Pak Wardiman ini kebelet kencing. Lalu pamitlah dia kepada rekan-rekan kerjanya untuk buang air kecil di belakang rumah yang memang terdapat hutan-hutan guys. Nah, setelah pergi untuk buang air kecil, ternyata Pak Wardiman nggak balik-balik. Lalu dicarilah oleh rekan-rekan kerjanya. Tapi mereka tidak menemukan Pak Wardiman di sekitar tempat itu. Karena Pak Wardiman belum juga ditemukan sampai malam hari guys, teman-temannya pun melaporkan ke pihak keluarga dan pihak kepolisian setempat. Akhirnya pihak kepolisian dibantu oleh warga sekitar melakukan pencarian terhadap Pak Wardiman di sekitar lokasi proyek guys. Tapi ketika itu mereka belum juga menemukan Pak Wardiman. Nah, di hari kedua guys, tiba-tiba Pak Wardiman muncul di rumah saudaranya dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Di mana Pak Wardiman pulang dengan kondisi luka-luka guys di bagian kaki hingga paha. Dan gak hanya itu guys, Pak Wardiman pulang dalam kondisi linglung. Menurut pengakuan Pak Wardiman, seusai dia buang air kecil, dia melihat sosok perempuan dari dalam hutan tengah memanggil-manggil Pak Wardiman. Karena ketika itu Pak Wardiman berpikir kalau wanita itu membutuhkan bantuan, akhirnya didatenginlah sama Pak Wardiman. Lalu Pak Wardiman pun diajak menuju ke sebuah rumah. Tiba-tiba Pak Wardiman langsung tak sadarkan diri. Dan alhamdulillah Pak Wardiman bisa pulang dalam keadaan hidup dan langsung memperoleh penanganan medis guys. Nah, menurut warga sekitar, hilangnya Pak Wardiman ini tak lepas dari ulah makhluk gaib yang ada di tempat itu guys. Dan mereka berkeyakinan kalau Pak Wardiman ini telah diculik dan dibawa oleh makhluk gaib di tempat itu untuk masuk ke dimensi alam mereka. Dan penyebab pasti hilangnya Pak Wardiman ini masih menjadi pertanyaan besar bagi sebagian orang. Bahkan ada juga yang berpendapat kalau hilangnya Pak Wardiman ini karena dia telah mengusik keberadaan makhluk yang ada di tempat itu guys. Hingga Pak Wardiman ditarik ke alam mereka. Dan untungnya bisa dikembalikan lagi guys. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan komentar di bawah. Yang ketiga guys, hilangnya Ketut Arya, pemuda asal Lombok, seusai buang air kecil di sebuah warung. Jadi guys, di tahun 2020 lalu, seorang pemuda 20 tahun asal Lombok yang bernama Ketut Arya hendak membeli air legen di sebuah warung yang gak jauh dari tempat tinggalnya guys. Ketika lagi memesan air legen, tiba-tiba dia kebelet kencing. Lalu izinlah dia sama ibu pemilik warung. Bu, bikinin aja dulu ya bu, saya mau kencing dulu ke belakang. Oh ya mas, gak apa-apa, kata si ibu ini. Setelah beberapa saat ditunggu-tunggu, ternyata Ketut Arya ini enggak juga balik. Sementara minuman yang dia pesan sudah jadi dan kendaraan yang dia gunakan pun masih terparkir di depan warung. Akhirnya si pemilik warung bersama warga yang ada di situ mencari keberadaan Ketut Arya di belakang warung itu guys. Tapi setelah 1 jam pencarian, Ketut Arya belum juga ditemukan guys. Akhirnya warga di sana berinisiatif untuk melaporkan ke aparat desa dan pihak kepolisian atas hilangnya Ketut Arya. Lalu pencarian pun dilakukan oleh aparat desa bersama pihak kepolisian
dan dibantu oleh ketua adat setempat. Nah, ada sebuah tradisi warga setempat guys, kalau ada orang hilang, biasa dilakukan pencarian menggunakan sebuah alat musik tradisional yang bernama Bale Ganjar. Lalu pencarian menggunakan alat musik Bale Ganjar sambil memanggil-manggil nama Mas Ketut Arya pun dilakukan guys. Kurang lebih 3 jam pencarian, tiba-tiba Mas Ketut ditemukan tengah berada di atas pohon guys. Setelah dilakukan evakuasi dari atas pohon, Mas Ketut pun dipulangkan ke rumahnya dan langsung mendapatkan perawatan medis. Setelah mulai sadar, dia pun bercerita, ketika sedang buang air kecil, dia melihat sosok perempuan dari dalam hutan guys, dengan wajah yang tidak begitu jelas. Dan tiba-tiba tubuhnya Mas Ketut ini kaku dan sama sekali tidak bisa digerakkan. Dan seketika itu juga dia langsung tidak sadarkan diri. Dan sadar-sadar setelah diturunkan dari atas pohon itu guys. Dan dari situlah warga setempat berasumsi kalau Mas Ketut Arya ini hilang akibat dibawa oleh makhluk gaib penghuni tempat itu guys. Dan untungnya bisa dikembalikan lagi guys. Di situ Mas Ketut sadar kalau kejadian yang dia alami ada hubungannya dengan kebiasaan yang sering ia lakukan akhir-akhir ini guys. Yaitu dia lebih banyak melamun tanpa sebab guys. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah mau melamun juga kayak Mas Ketut ini? Silahkan komentar di bawah guys. Oke, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.